Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Swatun dengan NIM 2042466 dari Prodi PGMI kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan individu setiap peserta didik. Nah, dari judulnya saja udah kelihatan kan kalau saya di sini bakal membahas setiap keunikan perbedaan dari peserta didik. Silakan simak videonya. Jadi gini teman-teman, setiap peserta didik itu unik banget. Nggak ada di antara dua siswa itu mereka sama. Mereka berbeda di antara fisiknya, cara belajarnya, gaya berpikirnya, gaya belajarnya, temperamentalnya, dan individualnya. Nah, jadi kita di sini sebagai guru tidak bisa mengajar dengan satu cara yang sama saja. Harus disesuaikan dengan cara yang efektif untuk mengajar setiap karakter yang berbeda-beda untuk siswa di kelas. Yang pertama ada perbedaan fisik. Di setiap siswa pasti ada yang berbeda pada fisiknya. Dari tingginya, berat badannya, bahkan dari keaktifan tubuhnya. Nah, di sini kita sebagai guru harus tahu gimana cara memperlakukan siswa dengan adil, tidak memandang mereka dari fisiknya saja. Jadi, kita harus menyesuaikan juga cara ngajarnya, gimana sih caranya biar mereka tidak insecure dengan apa yang mereka miliki di fisiknya. Nah, yang kedua ada perbedaan inteligensi. Nah, nggak semua orang loh pintar di hal yang sama. Ada yang pintar di matematika, bahasa Indonesia, IPA, seni, musik, dan lain-lain. Mereka pintar di hal yang berbeda-beda. Nah, di sini tugas guru untuk mengenali tiap potensi anak dan membantu mereka berkembang sesuai kemampuan kepintaran mereka masing-masing. Selanjutnya ada gaya belajar dan gaya berpikir. Di gaya belajar dan gaya berpikir pun tiap siswa berbeda-beda. Di gaya belajar mereka ada tipe visual. Kalau tipe visual ini ada siswa yang lebih memahami dan mengerti materi dengan melihat gambar atau video. Yang kedua ada tipe audio. Kalau tipe audio ini siswanya lebih mengerti dan memahami penjelasan dari guru. Yang ketiga ada audiovisual. Kalau audiovisual ini mereka lebih memahami materi dengan melihat gambar atau mendengarkan penjelasan dari guru. Yang terakhir ada tipe kinestetik. Kinestetik ini ada mereka lebih mengerti dengan cara praktik. Nah, jadi guru yang bisa mengerti tiap tipe belajar siswanya di kelas bisa bikin kelas lebih menarik dan gak bikin pelajaran ngebosenin. Terus ada gaya berpikir. Kalau gaya berpikir ini ada siswa yang cara berpikirnya logis dan runtut, ada juga gaya berpikirnya yang kreatif dan suka ide-ide yang baru. Di sini keduanya itu penting, tapi kita sebagai guru juga harus memahami gimana sih caranya untuk menyesuaikan cara kita mengajar kepada siswa yang berbeda-beda itu biar mereka lebih tertarik untuk memahami dan belajar materi yang kita jelaskan. Nah, bagian ini juga menarik, yaitu perbedaan kepribadian dan temperamen. Kalau kepribadian, ada yang ekstrovert. Kalau ekstrovert ini anaknya mudah bergaul, aktif, dan ceria. Kemudian ada yang introvert. Kalau yang introvert ini mereka lebih kalem, fokus belajar sendiri, dan suka mikir dulu kalau mau ngomong. Keduanya sama-sama bagus sih, tapi tinggal gimana guru untuk menyesuaikan pendekatan kepada tiap muridnya. Nah, kali ini perbedaan di temperamental. Kalau temperamen ini seperti sifat dasar di seseorang. Ada sanguinis. Sanguinis ini mereka ceria dan rame. Yang kedua ada koleris. Koleris ini mereka suka memimpin dan tegas. Yang ketiga ada melankolis. Melankolis ini mereka perfeksionis dan teliti. Yang keempat ada plekmatis. Plekmatis ini mereka tenang tapi santai. Nah, guru yang tahu karakter tiap muridnya pasti lebih gampang menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk setiap siswanya. Jadi, perbedaan setiap individual itu bukan suatu hambatan, tapi merupakan sebuah kekayaan dalam dunia pendidikan. Kita sebagai seorang guru harus bisa menyesuaikan cara ngajar kepada setiap murid yang berbeda.
Kalau guru bisa memahami setiap perbedaan yang siswa punya, maka setiap anak punya kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Intinya, guru harus sabar, fleksibel, serta menghargai setiap perbedaan yang ada pada setiap peserta didik yang mereka ajar. Jadi, segini saja kita sharing tentang perbedaan individual peserta didik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.